Baik pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang akan melaporkan situasi terkini dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta Fikri. Bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina? Apakah intensitas serangan Israel ini terus meningkat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijul. Dan memang kondisi di Jalur Gaza masih tetap sama. Israel masih terus melakukan serangan bertubi-tubi di beberapa titik yang ada di wilayah Jalur Gaza. Salah satunya Israel melakukan pembantaian di kota Al-Bureij yang ada di Gaza Tengah, sehingga mengakibatkan 5 orang meninggal dan juga beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dan bukan hanya di Camp Bureij, tapi di kota Azawaida yang ada di Gaza Tengah juga menewaskan setidaknya 7 orang dan juga beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dan memang intensitas serangan Israel saat ini juga masih terus terfokus di kota Nusairot, Jalur Gaza bagian tengah, di mana di sana juga banyak sekali masih masyarakat yang tinggal di sana. Bahkan kamp-kamp pengungsian pun juga menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini. Dan beredar sebuah video di kota Rafah di mana ada beberapa gerombolan warga sedang mengendarai kereta delman ya, dan sedang menuju ke suatu lokasi. Namun dari video yang beredar, Israel memposting serangan dari pesawat jet tempur yang membom kereta kuda yang berisi beberapa warga sipil, sehingga mengakibatkan tewasnya atau meninggalnya warga sipil yang sedang mengendarai kereta tersebut yang ada di kota Rafah. Dan sekali lagi Israel juga tidak menghentikan serangan di sekolah-sekolah pengungsian. Update terbarunya kami mendapatkan bahwa Israel kembali menggempur sekolah UNRWA yang ada di Gaza City, sehingga setidaknya 2 orang meninggal dan juga 8 lainnya mengalami luka-luka. Dan update dari Kementerian Kesehatan Palestina sejak 7 Oktober, update dari Kementerian Kesehatan Palestina dari korban yang meninggal sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini yang menyentuh angka 38.848 jiwa, dan korban luka-luka menyentuh 89.549. Sementara dalam kurun waktu 24 jam terakhir, Israel melakukan 3 pembantaian yang setidaknya 58 korban meninggal dan juga 95 lainnya mengalami luka-luka. Dan akibat gempuran Israel terhadap Jalur Gaza, terutama di kota Rafah yang tidak berhenti selama 72 hari, border Rafah tertutup. Akibatnya setidaknya 292 orang meninggal akibat mengalami luka berat yang membutuhkan perawatan ataupun penanganan untuk dirawat di luar negeri, karena memang mereka tidak mendapatkan akses untuk keluar dari Jalur Gaza karena penutupan border Rafah tersebut akibat perang dan serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel selama 72 hari. Sementara memang lebih dari 20.000 jiwa yang masih membutuhkan perawatan ke luar negeri, dan sementara Israel hanya mengizinkan 3.000 sampai 6.000 warga saja sejak 7 Oktober lalu untuk mendapatkan perawatan di luar negeri. Dan memang juga pejuang-pejuang Palestina juga setiap harinya merilis gempuran-gempuran terhadap tank-tank baja Israel, dan baik di kota Rafah maupun di kota Syjaiyah, sehingga banyak sekali tentara-tentara Zionis Israel yang tewas, dan juga kendaraan-kendaraan berat mereka seperti tank baja ataupun alat tempur mereka juga mengalami kerusakan akibat gempuran dari pejuang Palestina. Bahkan Israel mengakui sendiri mereka mulai kehabisan tank-tank baja akibat gempuran-gempuran baik dari milisi Hamas maupun dari jihad Islam. Masih
Bisa dikabarkan memang kami mendapatkan informasi bahwa bantuan di sana semakin menurun. Bagaimana warga Gaza memang bisa bertahan hidup menghadapi bantuan makanan maupun obat-obatan yang memang semakin hari semakin menurun begitu. Seperti apa, Fikri? Ya, memang bantuan juga masih cukup sulit ya, di mana memang tidak ada bantuan yang sama sekali berhasil masuk melalui jalur Gaza, melalui border Rafah, karena seperti yang saya sampaikan bahwa di Rafah masih terjadi pertempuran hebat antara pejuang Palestina dan juga tentara Zionis Israel, sedangkan border Rafah juga tertutup sampai saat ini selama 72 hari, dan bantuan-bantuan untuk sementara masuk melalui border Karim Shalom ataupun perbatasan Israel antara Mesir, dan juga melalui bantuan udara dari pemerintah Jordan bekerja sama dengan negara-negara lainnya, sehingga memang kalau kita bisa katakan memang bantuan cukup menurun karena bantuan cukup signifikan masuk itu melalui border Rafah dan lumayan cukup banyak, dan sementara karena tidak ada gencatan senjata, bantuan itu sangat sedikit yang sekali untuk masuk ke jalur Gaza, sehingga masyarakat pun masih sangat sulit cari air bersih dan juga bahan pangan lainnya, terutama masyarakat yang tinggal di Gaza Utara yang jauh dari border Rafah tersebut untuk memasukkan bantuan-bantuan ke daerah sana. Baik, terima kasih Fikri. Informasi langsung dari Gaza, Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.